Salam, salam sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saudara seiman, saya sedikit mau bercerita, membagikan pengalaman, dan saya pikir itu pengalaman yang memang luar biasa, karena apa yang saya alami tentu agak langka juga, yaitu kisah keluarga yang ditinggal oleh suaminya. Suaminya menikah lagi, sementara istrinya yang pertama dan 5 orang putrinya tidak lagi dinafkahi, bahkan tanggung jawab sebagai suami dan bapak kepada putrinya sudah diabaikan begitu saja. Oleh karena itu, sang istri dia shock, karena selama ini pun yang mencari nafkah adalah suaminya, sementara istrinya sudah disibukkan oleh anak-anak yang masih kecil. Nah, dengan terjadinya peristiwa yang tidak pernah dia bayangkan, lebih kurang 2 hari, ibu dari kelima putri ini sudah berencana mengakhiri hidupnya dan hidup putrinya yang memang tindakan di luar kehendak Tuhan, alias bunuh diri. Tentu bagi dia itulah solusi, karena ia tidak mudah untuk merawat anak-anak, apalagi pendidikannya, masa depannya. Dia sudah buntu. Dan dia tinggal di perantauan, tentu jauh dari keluarga. Dia juga susah hidupnya. Kita nggak heran kalau dia membuat keputusan untuk mengakhiri hidup penderitaan mereka. Namun, itulah Tuhan luar biasanya. Dia punya tetangga, dia bercerita bahwa dia mau mengakhiri hidupnya, dan tetangga ini kebetulan warga jemaat saya. Entah kenapa tetangganya datang kepada saya dan menceritakan rencana gelap seorang ibu, baik terhadap dirinya dan juga kepada kelima putrinya. Tentu sebagai hamba Tuhan, kita berikan solusi, berikan motivasi. Ternyata ketika kami tiba di rumahnya, dia menangis terseduh-seduh. Bahkan waktu itu jam 3 sore mereka belum makan. Singkat cerita, mereka dikasih makan
dan kita berikan solusi. Waktu itu saya masih ingat, kalau untuk kelima putrinya, ibu tidak usah khawatir. Kalau ibu setuju, gereja kami memiliki panti asuhan Kristen. Kalau ibu berkenan, kita boleh semua putri ibu kita masukkan ke panti asuhan Kristen. Dan kita berikan waktu untuk berpikir beberapa hari. Tapi kita nggak tahu. Ternyata 2 hari kemudian dia kasih kabar melalui jemaat saya. Dia minta tolong dibantu. Yang pertama, kontrak rumah untuk 1 tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, sembako untuk 1 bulan. Lalu yang ketiga, sedikit modal untuk berjualan. Dia itu berjualan mie, mie gomak dan minuman. Ternyata setelah beberapa minggu, usahanya agak lancar. Dan dia sampaikan kepada kami bahwa kelima putrinya tidak usah dimasukkan ke panti asuhan. Biarlah saya mendidik mereka, menafkahinya, dan puji Tuhan, apa yang dia inginkan, dia doakan, Tuhan menjawab. Kelima putrinya, walaupun tidak kuliah, tetapi tamat SMA, ada yang kostum, dan sebagainya. Rumah tangganya juga semua baiklah ya, baik ya. Suaminya juga baik-baik ya, mendukung istrinya. Dan tentu sebagai orang tua, dia bahagia. Yang dulunya mau mengakhiri hidupnya dengan tragis, tetapi karena ada motivasi, kita dipakai Tuhan, dia tertolong dan bisa bangkit sampai hari ini. Yang mau saya sampaikan adalah bahwa kehadiran kita terhadap orang yang sudah putus asa itu sangat berarti. Bayangkan kalau dia tadi mengakhiri hidupnya dengan meminum racun, juga dengan anak-anaknya. Saya nggak bisa bayangkan. Jadi, ingatlah siapa kita. Kita dipakai Tuhan untuk menguatkan orang, memberikan solusi. Apalagi kalau dia sampaikan kepada kita keluh kesahnya. Itu tanggung jawab kita untuk memberikan solusi. Tuhan juga tidak memaksa kita. Dia hanya minta semampu kita. Ya, kita layani. Dan sampai hari ini, dia pasti bahagia. Karena Tuhan menolongnya melalui setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu, apa yang dialami oleh ibu itu bisa kita bandingkan dengan 2 Raja 4, bagaimana pengalaman seorang janda, istri kelompok nabi yang susah hidupnya, bahkan ada orang yang menagih hutang suaminya. Dia sampaikan kepada Nabi Elisa,
dan ada solusi. Artinya apa? Elisha juga mengatakan, apa yang ada padamu? Nggak ada apa-apa, hanya sebotol sedikit minyak zaitun. Oke. Dari minyak yang sedikit, hutangnya lunas, ada lagi modal untuk hidup ke depan. Mirip seperti ibu tadi yang ditinggal suami. Meskipun suami meninggalkannya, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Jadi kalau ada sekarang di antara kita mengalami pergumulan yang pahit, atau mungkin juga mirip, percayalah, jangan ambil tindakan di luar Tuhan. Serahkan kepada Tuhan masalahmu. Tuhan akan tolong. Tuhan akan kirim utusannya untuk menguatkanmu. Jadi jangan terus menyerah. Sampaikan keluh kesahmu kepada Tuhan, dan Tuhan utus orang yang tepat untuk menolongmu. Dengan iman percaya, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Percaya, letakkan beban hidupmu kepada Tuhan. Tuhan tolong. Tunggu, Tuhan pasti datang. Terima kasih. Amin.